Di awal film, memperlihatkan seorang pria tua yang sedang mengajari anaknya menembak. Ternyata latihan menembak tersebut menggunakan manusia asli sebagai bahan latihan menembak untuk anak si pria tua tadi. Karena tembakan si anak tidak ada yang mengenai orang yang sedang disandranya, pria tua itu langsung menembak sandranya hingga membuatnya tewas. 25 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ray. Terlihat Ray yang saat ini sedang berbincang mengenai bisnisnya bersama wali kota di sana. Tak lama setelah itu, Ray mempresentasikan bisnisnya kepada semua warga yang berada di desa itu. Terlihat juga di sana si wali kota dan wakilnya yang berada di tempat itu untuk menghadiri presentasi Ray. Selesai melakukan presentasi, Ray dijemput oleh kekasihnya yang bernama Julia. Di sini Ray dan Julia berencana akan berlibur ke salah satu objek wisata yang ada di desa tersebut untuk sejenak menenangkan pikiran mereka. Di tengah perjalanan kita diberitahu kalau Julia ini adalah mantan militer wanita yang sekarang memilih keluar dari militer demi hidup bersama Ray. Tak lama kemudian mereka pun menempi sebentar di pom mini untuk mengisi bensin mobil mereka. Ketika Julia sedang mengisi bensin, Ray melihat ada dua orang pria mencurigakan yang dari tadi terus memperhatikan mereka. Di sini Ray mencoba menghiraukan mereka, lalu meneruskan perjalanan bersama Julia. Di tengah perjalanan, ternyata kedua pria tadi terus mengikuti Ray dan Julia, lalu menyalip mereka dengan memberikan tatapan yang sangat tajam. Setelah mobil pria tadi menyalip Ray, terlihat ada mobil sheriff yang kini mendekati mobil Ray. Hingga tak lama kemudian, sheriff itu memberhentikan Ray dan Julia. Diberitahu kalau sheriff ini bernama TJ. Alasan TJ menilang Ray, yaitu karena TJ menganggap kalau Ray telah menjalankan mobilnya di atas 80 km. Ditambah plat nomor mobil Ray yang bukan berasal dari kota ini, sehingga TJ memerintah Ray dan Julia untuk keluar, sementara dirinya akan menggeledah ke dalam mobil Ray. Setelah digeledah, TJ menemukan pistol di dalam mobil Ray. Hal tersebut tentu akan menambahkan kesalahan Ray saat ini. Di sini Ray menjelaskan, kalau pistol itu sudah ada suratnya dan Ray membeli secara legal. Pistol itu juga hanya digunakan untuk berjaga-jaga ketika ada bahaya datang. Namun TJ beralasan kalau pistol itu tidak boleh dibawa kemanapun, jadi TJ mempunyai hak untuk menahan Ray dan Julia. Tak lama kemudian datanglah kedua pria tadi yang terus mengikuti Ray, lalu menghampiri Ray dan Julia yang sedang ditilang itu. Ternyata kedua pria ini adalah teman TJ yang sepertinya sudah bersekongkol dengan TJ. Diberitahu juga kalau kedua pria ini bernama Gary dan Eric. Di sini TJ memerintah Gary dan Eric untuk membawa Ray dan Julia ke kantornya. Karena ingin cepat menyelesaikan urusannya dengan TJ, Ray dan Julia pun menuruti perintah TJ, yaitu ikut bersama mereka ke kantor sheriff untuk menyelesaikan urusannya di sana. Namun sudah cukup lama perjalanan, Ray dan Julia bukan dibawa ke kantor sheriff, melainkan malah dibawa ke tepi danau dan hendak menaiki sebuah perahu. Di sini Ray sempat curiga dengan mereka, namun Ray masih mencoba berprasangka baik kepada mereka. Hingga akhirnya mereka pun dibawa menggunakan sebuah perahu. Ternyata Ray dan Julia malah dibawa ke salah satu pulau terpencil, yang jaraknya sangat jauh dari desa setempat. Sesampainya di sana, terlihat Ray dan Julia yang masih dalam keadaan di borgol. Di pulau itu tidak ada lagi orang kecuali kelompok TJ, serta Ray dan Julia. Terlihat di sana juga, hanya ada satu-satunya rumah yang merupakan markas TJ dan kelompoknya itu. Ray dan Julia pun masih kebingungan dengan apa dari maksud semua ini. Kemudian Ray mencoba menyogok Gary dengan memberi arloji miliknya, asalkan Ray dan Julia dilepaskan. Namun Gary mengatakan kalau dia sama sekali tidak membutuhkan jam tangan itu, karena dirinya hanya menginginkan Ray dan juga Julia. Tak lama setelah itu, Ray dan Julia pun disekap di salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut. Pagi harinya terlihat Ray dan Julia, yang borgolnya kini dilepaskan lalu difoto oleh Eric. Di sini Ray sempat menanyakan apa maksud dari semua ini. Kemudian Gary menjelaskan kalau mereka bertiga adalah orang-orang yang sangat hobi memburu. Sebenarnya ketua dari kelompok ini adalah Gary.
Kemudian Gary memerintah Ray dan Julia agar lari sekencang-kencangnya. Karena saat ini, buruan Gary adalah Ray dan Julia. Kemudian Ray dan Julia diberi waktu 2 menit untuk berlari sejauh mungkin, karena setelah itu, mereka akan memburu Ray dan Julia layaknya memburu hewan di tengah hutan. Di tengah hutan Ray yang tidak mempunyai senjata untuk melawan, ia pun memutuskan agar berpencar dengan Julia. Terlihat Ray yang memberikan sepotong kayu kepada Julia, lalu memerintah Julia agar pergi sekarang juga. Tak lama setelah itu terlihat TJ yang sedang membidik Julia dari kejauhan namun tiba-tiba setelah berhasil menumbangkan TJ, Ray langsung merampas senjatanya karena ia berniat akan menghabisi TJ. Namun sayangnya Eric datang dan langsung memberondong Ray dengan tembakan. Untungnya tembakan itu tidak ada yang mengenai Ray. Di sini TJ pun kembali sadar, lalu mengeluarkan senjata cadangannya dan berhasil melukai Ray. Untungnya Ray masih bisa bertahan dan langsung bersembunyi dari buruan mereka. Setelah itu, terlihat Gary yang menghampiri TJ dan Eric. Di sini Eric sempat takut kepada Ray, karena sekarang Ray sudah mempunyai senjata. Namun Gary mencoba meyakinkan Eric, kalau mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi Ray sudah tertembak di bagian lengannya. Setelah itu mereka bertiga kembali berpencar untuk memburu Ray dan Julia. Di sini Eric kembali menemukan Ray, hingga aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Di insiden ini sayangnya Ray harus tertembak oleh Eric. Ketika sekarat, Ray sempat meneriaki Julia agar lari sejauh mungkin, kemudian Ray pun tewas. Setelah berhasil menembak Ray, terlihat Eric yang difoto oleh TJ seolah-olah dirinya bangga karena sudah berhasil memburu satu manusia. Adegan berpindah ke Julia yang saat ini sudah berlari cukup jauh dari buruan Gary. Betapa terkejutnya Julia ketika melihat ada beberapa tengkorak manusia yang tergeletak di tengah hutan itu. Artinya pemburuan ini bukanlah yang pertama Gary dan kelompoknya lakukan. Di sini Julia mendekati salah satu tengkorak itu, lalu mengambil kalung yang ada di leher si tengkorak. Ketika dibuka, ternyata kalung itu berisikan foto 2 anak kecil yang merupakan anak si tengkorak. Dari sini jiwa militer Julia kembali bangkit dan sekarang Julia berjanji kepada dirinya sendiri, kalau dirinya akan membalas semua perbuatan bejat Gary dan kedua temannya itu. Diam-diam Julia kembali mendatangi markas Gary. Di sini Julia langsung mengambil semua persenjataan dan obat-obatan yang ada di markas itu. Sebelum kembali ke hutan, Julia sempat mengirim pesan suara kepada Gary menggunakan radio HT di sana, yang memperingati Gary agar berhati-hati karena mulai saat ini, Julia lah yang akan memburu Gary dan kelompoknya. Eric yang memegang radio HT-nya, ia pun segera memberitahu Gary dan TJ kalau sekarang Julia telah menantang mereka. Pada akhirnya Gary, Eric dan TJ pun segera kembali ke markas untuk mencari Julia. Sesampainya di markas, mereka bertiga sangat terkejut karena sekarang, persenjataan mereka sudah dibawa oleh Julia termasuk obat-obatan. Di sisi lain, kini Julia menembakkan pistolnya ke langit untuk memancing Gary, Eric dan TJ agar mengejar Julia. Hingga ketika mereka bertiga mencari Julia, Julia berhasil menyerang mereka, bahkan sampai menembak kaki Eric. Terlihat Eric yang lukanya cukup parah, sehingga Gary dan TJ langsung membawanya kembali ke markas. Sesampainya di markas, sayangnya semua obat-obatan sudah diambil oleh Julia, sehingga membuat luka Eric tidak bisa diobati. Pada akhirnya Gary meminta Eric agar bertahan, karena dirinya dan TJ akan kembali memburu Julia ke tengah hutan. Saat di tengah hutan, Gary dan TJ memilih untuk berpencar.
Kemudian terlihat TJ yang sedang melakukan pengintaian memakai teropong yang ada di senjatanya. Alhasil TJ pun menemukan Julia yang sedang berlari cepat. Namun ketika TJ lengah, tiba-tiba setelah menembak kaki TJ, Julia pun menodongkan senjatanya ke arah TJ. Namun sayangnya TJ berhasil melawan, hingga membuat Julia terpojok. Julia yang merupakan mantan marinir wanita, ia pun tak kehabisan akal hingga inilah yang dilakukan Julia. Setelah TJ tewas, terlihat Gary yang mendatangi jasad TJ lalu amarahnya pun memuncak setelah mengetahui TJ tewas. Dengan cepat Gary kembali ke markasnya, untuk mengambil salah satu senjata yang ia simpan di tempat rahasia. Ketika di markas, Gary yang tak tega melihat Eric yang terus-menerus kesakitan tanpa adanya obat, tanpa ragu ia pun menghabisi Eric temannya sendiri. Setelah mengambil senjatanya yang disimpan di tempat rahasia, Gary kembali memasuki hutan untuk memburu Julia. Ketika Gary melihat Julia, Gary langsung menembakinya secara membabi buta. Alhasil tembakan itu pun tidak ada yang mengenai tubuh Julia. Julia yang belum menyerah begitu saja, ia pun membalas serangan Gary. Gary yang tak terima, ia kembali memberondong Julia, hingga membuat Julia harus masuk ke dalam air. Kemudian Gary melempari air itu dengan granat agar memastikan kalau Julia benar-benar tewas. Merasa Julia sudah tewas, Gary pun kembali ke markas lalu membersihkan markasnya yang sudah berantakan itu. Di sana Gary kembali teringat kenangan bersama ayahnya, ketika sang ayah mengajari Gary menembak. Ternyata adegan yang kita lihat di awal film adalah Gary bersama ayahnya. Si ayah sudah mendidik Gary dari kecil, untuk menjadi orang psikopat seperti ini. Tak lama kemudian Julia yang masih selamat memasuki markas Gary, dan langsung menodongkan senjatanya kepada Gary. Di sini Gary sempat bertanya bagaimana dia bisa selamat. Namun Julia tidak menjawabnya dan kemudian dirasa semua dendamnya sudah terbalaskan, Julia pun langsung pergi ke tepi danau untuk kembali ke desa. Di sana Julia melihat ada sebuah perahu yang dulu membawanya ke pulau ini. Tanpa basa-basi, Julia langsung menembak pengemudi perahu itu, sampai membuatnya tewas. Setelah itu terlihat Julia yang menggunakan perahu tersebut, untuk kembali ke desa dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.